Kayak ada energi yang kekuatan gitu ya, Iya. yang datang masuk ya. Iya. Pada saat makan itu ya. Oh my god, akhirnya makan bunga. Serius nih, coba. Bunga makan juga. Jangan pernah takut Ini Mbak Foni lagi dalam rumahmu sendiri. seolah-olah muter kunci. Tak dikembalikannya lagi, datang lagi, berjumpa lagi, senang hati. Kemboja itu adalah satu-satunya bunga untuk penyambung dari bangsa kami. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini ada tamu spesial. Beliau adalah seorang manajer artis namanya Mbak Foni. Nah, kebetulan Mbak Foni ini kan kemarin mengantarkan artisnya yaitu Mbak Firda Razak untuk kolaborasi dengan Mata Langit. Tapi ternyata Panglima melihat sesuatu di tubuh Mbak Foni yang akhirnya diiyakan oleh beliau. Kata Panglima banyak sosok yang mengikuti Mbak Foni. Dan ternyata Mbak Foni punya banyak kisah-kisah mistis, bukan hanya belakangan ini, melainkan dari sejak lahir. Yang membuat saya tercengang adalah dia tidak pernah makan nasi. Ya Mbak ya? Benar? Dari lahir sampai sekarang? Iya, dari kecil. Jadi belum pernah tahu rasa nasi itu seperti apa? Enggak tahu. Masya Allah. Sudah Pernah nyoba, Nah, tapi apa yang enggak terjadi? muntah. Oh, nggak nerima berarti Enggak ya? nerima. perutnya. Aku nggak makan nasi 6 tahun aja banyak orang terheran-heran maksudku. Hah, nggak makan nasi bisa ya? Ya bisa gitu. Ini lebih lama lagi. Ini dari bayi nggak makan Dari nasi. kecil, iya. Gimana sih Mbak ceritain? Katanya mengalami kejadian mistis itu dari sejak bayi. Ya. Iya. Gimana Mbak? Ini cerita mamah nih. Cerita mamah tuh waktu habis dari rumah sakit tuh, habis lahiran, terus udah gitu kan dibawa ke rumah tuh ya. Ceritanya nih maghrib, ditinggalin di kamar, tapi kan kamarnya itu di jendelanya kebuka gitu, rumah-rumah panggung gitu ya zaman dulu kan, jendelanya kebuka. Pas maghrib mama sholat tuh, waktu mama sholat ya udah ditinggalin di situ. Pas balik lagi itu udah nggak ada, panik deh tuh, akunya Bayi Hilang berarti. Hilang. pada saat umur itu. berapa bulan? habis dari rumah sakit tuh masih merah. Masih bayi banget dong. Iya. Berapa hari paling? Berapa hari Belum lah. sebulan. Heeh. Panik dong ibu. Panik, nangis gitu kan, panik. Mikirnya sih, wah ini dimaling orang tapi nggak mungkin maghrib kan. Cuman kan karena aku itu tinggalnya di Sumatera Barat ya. Padang. Situ kan di Padang itu masih apa ya, mistisnya kuat ya, Iya, mistisnya iya. kuat di situ. Jadi mikirnya wah ini pasti diambil culik nih sama makhluk halus kayak gitu. Udah lapor polisi dulu nih, tapi ke paranormal juga. Nah terus papa tuh ngubungin ada paranormal tuh tapi di Jogja orangnya, dia ngasih tahu ini coba deh katanya gitu. Udah berapa paranormal tuh nggak mempan, maksudnya Nggak berhasil. Nggak dapet. nggak dapet tuh. Terus ada yang di Jogja tuh bilang nanti di hari Kamis, dia bilang gitu maghrib tepat waktu aku hilang itu, coba lihat deh di pinggir pantai, ada pinggir pantai Padang, di Padang itu kan ada ininya tuh, coba lihat di situ, dia bilang gitu. Pantai apa namanya? Aku nggak tahu pantai Gandoria. apa. Enggak, pantai Padang Bukan sih, ya? karena pantainya tuh di kotanya. Ya nyoba deh, tapi nggak boleh banyak-banyak keluarga, cuman boleh papa sama mama doang. Datang deh tuh papa sama mama ke situ katanya kan. Di hari yang ditentukan. Di hari Ke pantai yang itu? ditentukan. Iya, pantai itu. Itu setelah berapa lama Mbak hilang? Katanya sih 7 hari, kurang lebih 7 hari deh. Oh, lama 7 juga hari. ya, 7 hari. Lama. Pergilah beliau ke situ ngeliat, nyari nggak ada nih. Terus Disisir di pantai, nggak iya, ketemu. di pohon, di dekat pohon Kamboja katanya, di bawah pohon Kamboja gitu. Cari, sempet lama tuh nyari pohonnya. Terus dapat pas di situ ada kayak keranjang gitu. Tuh aku merinding deh jadinya. Jadi ingat Terus? ada keranjang di situ, pas disuruh buka, di situ pas dibuka ternyata ada bayi. Bukalah tuh sama mama gitu kan, ini anakku bukan gitu, tapi perasaan nggak ada tandanya. Nah, ini dia, ini juga aneh juga. Ini tahi lalat ini ada setelah Mbak hilang selama 7 hari itu. Iya. Waktu baru lahir Mama yakin bahwa Mbak Nggak tahi lalat. nggak ada. Tapi sama mama tuh diabaikan karena apa? Yang penting ketemu Yang anakku. penting ketemu gitu kan, yang penting ketemu deh gitu.
mau bener ini anakku apa bukan gitu. Mama ceritanya gitu, mau aku yang penting ya udah deh gitu. Yang penting Ya udah kembali ke pelukanku ya. gitu. Ya udah deh tuh dibawa pulang. Terus? Sampai aku umur 3 tahun udah bisa jalan deh tuh, pokoknya udah bisa main sendiri tuh. Mama kan punya toko batik di Padang tuh, punya toko batik. Jadi mama kan tiap pagi, papa kerja. Aku tuh selalu sendiri kan, suka main sendiri gitu, bawa kresek keliling-keliling ke rumah tetangga, ngambilin metikin bunga-bunga, metikin bunga, taruh, terus nanti main masakan sendiri, terus nanti ini, akhirnya aku makan tuh, ngobrol sendiri, aku tuh kayak punya temen gitu, kayak rasanya tuh ada yang nemenin gitu. Iya. Kan aku sama si Mbak di rumah, jadi si Mbak ini selalu bilang, si Ade udah makan Bi, udah. Nah pas waktu-waktu tuh kakakku ada di rumah kan gitu, dia bilang gini, enggak kok mah katanya gitu, tadi si Ade nggak mau makan, diginiin sama Mbak pakai sapu tangan katanya gitu, maksudnya saking keselnya dia aku nggak mau makan gitu. Mau dicekokin gitu biar iya nggak makan. gitu, kamu kenapa nggak makan, akhirnya ngaku deh dia, sama ini tuh aku tuh nggak pernah mau dikasih makan Bu katanya gitu, dia makannya itu kembang-kembang yang dia petik-petikin. Itu jenis kembang apa yang dimakan? Pokoknya yang beraroma deh, mawar, melati, yang paling aku suka tuh Kamboja. Nah, ini juga unik banget nih, pokoknya banyak keunikan lah yang dialami oleh Mbak Foni. Kalau saya yang tahu Ini saya aku tuh bawa orang ini. makan bunga tuh biasanya melati, mawar gitu ya. Aku buka ya. Tapi ini Kamboja ini jarang gitu orang makan bunga Kamboja. Kebanyakan melati sama Ini kok mawar. bisa coba dikosap? Kok bisa Mbak dapat bunga yang kuning? Aku yang tahu nih ya, yang aku tahu bunga Kamboja hanya kuning dan putih. Ini aku nggak pernah tahu nih. Emang ada ya warna gini? Ada, Ada. ini aku nanam sampai aku kawin-kawinin. Maksudnya, jadi di rumahku tuh semuanya Silang. tanamannya Kamboja semua. Jadi Mbak nggak makan nasi tapi makannya bunga Kamboja. Iya, Kamboja. Sekali makan sampai berapa kuntum biasanya? Oh, nggak kuntum-kuntum, aku mau piring satu mangkok. Oh my Satu God. mangkok. Ini satu porsi segini nih atau? Iya, satu porsi. Bisa habis? Habis. Kalau Masa maksudnya kalau misalnya makan pagi nih gitu, makan ini. Jadi gitu. sama kayak orang makan biasa ya, Iya. sarapan gitu ya. Sarapan. Tapi Sarapannya aku bunga sambil- Kamboja gitu. Sambil sama apa pepaya gitu. Oh, Kayak gitu ini. Coba dong. Gimana biasa? Oh, enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbak. Duh. Ini biar di sini ya, yang dimakan yang ini. Coba kita lihat, bisa diciumin enggak? Ini. Gimana makannya? Makan aja ini ya. Gitu. Apa bedanya yang merah dan yang kuning? Astagfirullah. Lebih enak mana? Gimana? Enak semua. Lebih enak yang kuning atau yang merah? Kalau Mbak Kalau yang kuning tuh Beda. gurih. Yang Mbak Poni rasakan pada saat makan itu apa rasanya? Nikmat, manis? Apa rasanya tuh kayak enak banget gitu misalnya? Nikmat banget gitu. Nikmat banget Terus ya? ada apa ya? sensasi. Kayak ada energi yang kekuatan gitu ya, Iya. yang datang masuk ya. Iya. Pada saat makan itu ya. Yang ini manis Rasanya yang gurih. rasanya Yang ini nggak makan yang lain mah kalau udah makan ini udah lega aja gitu ya. enggak, Kayak maksudnya aku tuh kalau nggak makan bunga tuh kayak orang lemas gitu. kayak nggak ada tenaga. Nggak moodnya nggak ada. Nah ini nih teman-temanku semua udah pada tahu tuh, teman-teman dekat gitu. Jadi kalau aku sakit mereka tuh besuk bukannya bawa buah, pasti bawanya bunga. Aku ke kondangan nih, Ini 1001 nih manusia begini. Manusia unik nih. aku kondangan kan. Aku nunggu saat salaman. Oh. Kenapa? Pas saat salaman itu gue metik-metikin tuh satu-satu, Jadi- ada anggrek gitu kan. Iya, maksudnya Anggrek makan juga. Makan. Di background Berarti berbagai macam jenis Iya. bunga. Bunga Iya. apa aja yang bisa yang memang bisa dimakan sama Mbak Poni? Anggrek, Heeh. mawar, melati, Heeh. menanga, bunga apa? Sedap malam. Heeh. Sudah malam. Sedap malam terus apa lagi ya? Bunga- Pokoknya yang beraroma Kalau nih. sedap malam tuh Ya, ini bunga wangi kesukaan sih, saya. Bunga Ini enak. Coba-coba mau coba. Hah? Bentar dulu, aku mau jelasin dulu. Tadi kan Mbak bilang ini gurih ya. Ini Nah, gurih. kalau yang merah apa? Yang merah itu apa ya? Rasanya ada manis-manisnya. Ya, yang manis. Enak, coba deh. Coba Mami. Kan itu kan enak banget loh. Selai. Iya enak banget. Aku tenang coba deh. lihat Mbak Foni makan bunga kayaknya Enak banget, Mbak. tuh, ya Allah. Pakai nasi nggak? Enak Orang banget. nggak makan nasi, kan dari kecil nggak makan nasi. Itu Selembar. setiap hari harus bunga Kamboja ini. Aku nanam, Mbak. Di Berarti rumahku aku tanam sampai menu segede apa utama tuh. ya. Menu utama. Ibaratnya kalau manusia tuh makanan pokoknya adalah nasi. Nah, Mbak Foni makanan pokoknya bunga Kamboja. Kalau yang bunga lain seperti anggrek, mawar itu tidak pokok ya. Ada ya, alhamdulillah nggak ada nggak apa-apa. Jadi orang tua Mbak dulu sendiri pada saat melihat anaknya, kok anak saya aneh nih Buah makannya cuma dukun. Nah, terus nggak Buah aneh dukun. deh. Ada apa nih gini? Ya, ditanyain kenapa kok makannya bunga. Wah, kalau dukun kan macam-macam. Iya, iya. Oh, yang Wah, ini, ini, yang nih ini, sepertinya Apa ada katanya? ini Ada apalah yang- yang mistik-mistik lah gitu kan. Bawa ke dokter. Hmm. Periksa nggak apa-apa, selagi sehat ya udah katanya gitu.
Kalau sakit, bunga. Memang pada saat beliau makan bunga begini yang terlihat mas saya tadi pertama kali beliau ambil, begitu dia makan gini, yang saya lihat wajah kayak wajah ini ya, ada nenek-nenek. Habis itu yang kedua pas makan lagi saya lihat ada seorang putri berbaju putih, dia pakai bunga kamboja di telinganya, kambojanya berwarna putih, berselendang itu terlihat saya. Habis itu ada sosok kuda putih juga di Mbak Poni. Habis itu ada makhluk tinggi besar. Saya lihat bayangan saya pada saat beliau hilang waktu itu tuh, yang tinggi gede hitam itu yang ngambil. Tapi atas perintah si Nini, karena si Nini ini pengen punya anak atau pengen punya cucu. Jadi Mbak Poni ini ada keluarga makhluk goib, banyak rame. Tadi saya lihat segerombolan datang kayak pakai kapal gitu, satu keluarga ada 5 apa 7 orang saya lihat. Jadi mereka nih bukan mengantarkan, mereka nih inilah mungkin saatnya ya saya bisa bertemu langsung dengan Mbak Poni gitu. Jadi mereka kayak keluarga yang sudah kangen banget, yang sudah rindu banget, yang saya lihat pengen komunikasi langsung. Inilah mungkin saatnya kita bisa bertemu secara langsung. Jadi datang segerombolan kayak kita manusia lah. Punya keluarga, kita ngunjungin keluarga kita naik mobil rame-rame satu keluarga. Tadi yang saya lihat situ berhentinya di sini di samping Mamang. Ini kayak dari pinggir laut saya lihat datang kayak pakai perahu gitu. Satu mobil gitu. Cerita yang lain Mbak, katanya Mbak gara-gara itu banyak yang suka minta nasihat sama Mbak. Oh iya, minta doa, minta nasihat, minta apa ya? Sebenarnya bercanda-bercandaan gitu. Gimana nih? Mbak tuh kayak dianggap sebagai nyai gitu. Enggak, dianggap gini. Misalnya awalnya tuh gara-gara bercandaan doang gitu kan. Misalnya, ini anakku nih kejang-kejang katanya gitu, kayaknya kesambet apa gitu di ini gitu. Terus aku bilang gini, wah aku tuh nggak bisa apa-apa gitu kan, kamu panggil itu dulu deh, kiai apa siapa gitu. Udah deh, udah semua tuh dipanggil dia semua gitu kan. Terus iya masih katanya tiap maghrib nangisnya tuh kejer gitu, nangis kejang gitu. Akhirnya ya udah dia datang ke rumah dong, tolong dong Bubun katanya gitu, kalau bisa kalau ada doa gitu, siapa tahu ini. Ya udah, aku kan nggak bisa ya, ambil air aqua deh tuh. Wah gimana nih ya gitu ya, bacain Al-Fatihah, udah nih, ya udah diminumin ke anaknya gitu. Dan mati, aku nggak bisa apa-apa nih gitu kan. Dikasih lah ke anaknya. Pas itu nelfon, alhamdulillah Bubun makasih ya gitu, airnya ini udah dibacain ini. Anakku udah adem katanya, udah bisa ini lagi, udah satu. Terus udah gitu macem-macem deh. Ada temanku yang apa namanya? Minum dulu Mbak. Ini saking serunya makan itu sampai enggak ini. Seret nggak? Enggak. Oh enggak ya? Sampai kayak nyadar ya. Kerak kayak saya makan cah kangkung. Iya. Jadi kalau orang nyelipnya cabai, kalau aku kembang. Seru ya, terus. Jadi sejak itu Mbak dianggap bisa atau memiliki ilmu ya yang bisa ngobatin orang. Orang menganggap padahal nggak ada. Aku tuh sebenarnya ngerasa aku nggak bisa apa-apa. Orang aja yang beranggapan karena segala sesuatu itu selalu kebetulan. Nah terus Mbak kan punya keluarga nih, ada suami dan anaknya berapa? Anakku 4. Nah suami waktu pertama menikah tahu Mbak seperti ini? Awalnya sih waktu pacaran tahu, tapi nggak gitu-gitu amat. Aku kan masih nahan ya gitu. Pas udah nikah baru dia tuh kan keluarin, wah gue sebenarnya makan kembang. Terus mau mundur udah dinikahin gimana? Waktu pacaran berarti Mbak misalkan ke restoran itu gimana? Pura-pura makan nasi? Diet, ngakunya. Ngakunya diet. Aku nggak makan nasi gitu kan. Udah kalau pas ngeliat lewat-lewatin kuburan gitu, wah ini pengen gue ambil. Terus bilang ke suami berhenti dong gitu nggak? Enggak, aku taruh di tas. Jadi kalau nonton di bioskop kan gelap tuh. Dia makan popcorn, kita ngambil kembang. Gitu. Nontonnya horor lagi ya. Enggak, kalau gua kasih tahu kabur nggak jadi kan. Setelah menikah baru tahu. Terus kaget. Merasa terjebak nggak ya? Ya terjebak udah ya. cinta sih. Ya gimana ya gitu kan. Mau nggak mau gitu kan. Pernah nggak bercermin kan pegang rambut gini? Ada. Kayak aneh. Ada kadang-kadang tuh suka gitu. Jadi pasukan yang di belakang Mbak Fon ini banyak ya Panglima? Jadi Banyak. hanya baru beberapa yang disebutin ya? Tadi saya ngeliat ada anak kecil juga, perempuan. Iya. Kadang-kadang kayak anak kecil. Iya, ada anak kecil juga saya lihat dia suka makan permen. Iya. Kok tahu sih? Maksudnya Mbak sering suka makan permen? Iya, aku tuh suka makan permen itu. Yang gagang. Iya, yang gagang. Lollipop. Iya, Yang warna-warni. Yang muter-muter itu. Iya itu. Ya, paling tahu ya. Terus apa lagi Bang Iwan? Benar. Banyak banget ya makhluknya itu. Iya, tuh permen itu. Permen. Jadi kadang kalau yang ke rumah tuh bawanya bunga, permen itu gitu. Ini dia nih.
Nanti sambil kita komunikasi dengan makhluknya, Mbak bisa cerita ya kalau Ayo. ada yang lupa belum Iya, diceritain. Soalnya ceritanya seru Bang Lima. Assalamualaikum. Ayo Mbak, kita ngobrol. Sana dekat. Ya ini adalah makhluk yang salah satu ya yang mengikuti Mbak Foni karena makhluknya banyak nih. Banyak Baris pasukan. berbaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, ini saya bicara dengan siapa ya? Ini apakah sosok harimau yang saya lihat ada di samping Mbak Foni. Mbak Foni? Ini dari mau juga. Ada. Ya. Iya. Macan. Mbak pernah lihat? Nggak ada, ngerasa aja sih, cuman kalau paranormal yang ngeliat ngomongnya pasti gitu, macan. Sudah berapa lama mengikuti Mbak Foni? Kenapa beliau dulu bisa hilang sewaktu bayi? Apakah peristiwa itu benar? 1 minggu loh, kan itu lama gitu baru ditemukan. Siapa yang mengambil beliau? Dan kenapa ditemukan di pinggir laut? Ya, benar begitu. Mbak Foni ini seperti seorang ratunya, nih pasukan-pasukan daripada ratu-ratunya tadi. Macan, kuda putih tadi, ini pasukan-pasukannya. Jadi Nyai Ratunya itu yang di badannya Mbak Foni. Mbak Foni. Nah, Mbak Foni. Bergantinya waktu, bergantinya hari. Bergantinya hari pas maghrib kan ya Mbak, benar ya? Mbak hilangnya pas maghrib. Apa yang terjadi sebenarnya saat itu? Dan sebelum kau berada di dunia ini, Sebelum lahir? dan saat kau masih berada dalam alam janin itu, Masih di kandungan? kau sudah terpilih untuk kami dari para leluhur. Terpilih dari leluhur, berarti ada kaitan dengan leluhur Mbak Foni? Maksudnya terpilihnya itu bagaimana? Bahkan berlari bagaikan angin Leluhurmu berlari bagaikan angin? yang sesungguhnya ia berjalan, tapi manusia lain melihatnya ia berlari. Maksudnya punya ilmu gitu, leluhur Mbak Foni? Mbak dengar cerita itu? Beliau itu seorang apa dulu? Sebuah kesaktian. Orang sakti. Ini Mbak Foni seperti bereaksi yang tidak biasa. Mbak Foni, yang kini datang kepadamu, maksudnya ilmu kesaktian itu yang menurun. berbeda dengan manusia-manusia lainnya. Kau tak memakan makanan dari bangsamu. Iya, nggak makan nasi. Yang dimakan bunga. Bunga kan makanan mereka. Bunga. Mbak Foni baik-baik saja? Apa yang dirasakan? Biar. Mbak boleh nanya, boleh komunikasi? Kau begitu menyukai bunga-bunga yang bangsamu dianggap itu penuh dengan keterikatan bangsa kami. Bisa diceritakan nggak dulu? Apakah memang ada perjanjian antara leluhur Mbak Foni dengan bangsa kalian? Akan tiba masanya takkan terputus sebuah ikatan, walaupun tak ada sebuah perjanjian. Nggak ada perjanjian. Kau sama seperti leluhurmu dulu Sama, maksudnya sama. yang selalu berdatangan manusia mencari sebuah jalan untuk bermasalah. Didatangi orang untuk mencari solusi. Sekarang sudah seperti itu ya. Tapi kau tak sepenuhnya mempunyai itu karena kau belum seutuhnya terbuka untuk kami. Apa karena beliau masih menahan dan tidak mau lebih memperdalam? Dia Saling- mempunyai sebuah pemikiran yang berbeda karena di zaman pun berbeda. Iya, zamannya sekarang dengan zaman leluhurnya dulu berbeda. Nih, maaf nih ya, seandainya Mbak Foni membuka diri untuk menerima, apakah nanti akhirnya beliau seperti leluhurnya? Kau selalu ada saja manusia
bertanya dan meminta kepadamu, tapi kau tak meyakinkan. Tapi kenapa manusia itu bisa datang kepadamu? Itu kenapa ya? Padahal beliau nggak minta karena memang lihat beliau punya kelebihan. Oh, kadang beliau pun nolak-nolak gitu, tapi orang selalu tanya gitu loh. Itu orang sebetulnya. Saya ingin tahu waktu diculik itu siapa sebenarnya pelakunya? Dia yang akan menceritakan. Oh, ada makhluk lain yang Ada akan lain. menceritakan. Oh, oke. Itu yang sebenarnya menjadi tanda tanya karena sebelum diculik nggak ada tai lalat. Pas dikembalikan kok jadi ada tai lalatnya. Itu maksudnya apa gitu? Dia akan membuka semua itu yang berpuluh-puluh tahun 10 tahun. menjadi Usianya Mbak berapa sekarang? tanda-tanya itu. 40 tahun ada? Tapi dimanapun kau berada, kau akan membawa kesejukan Oh, benar itu. yang ada dalam lingkungan. Iya, betul sekali. Ini aku mengakui ya, walaupun aku baru kenal Mbak Foni itu, aku merasa nyaman gitu loh dekat dengan dia. Mungkin itulah yang membuat dia jadi banyak teman. Itu ya, Ki. Mbak Foni apa yang dirasakan sekarang? Ada yang mau ditanyain ke Aki? Kau membawa itu, boleh aku meminta. Membawa itu? Itu ke Kamboja. Oh, membawa bunga maksudnya, Aki. Ambil. Ada, masih ada. Mau aku ambilin ya? Niki. Dia mau ngasih. Bermahkota 5. Mahkota 5. Oh iya benar, 1, 2, 3, 4, 5. Mahkota Ibu Ratu. Iya. Maknanya apa, Ki? Oh my God. Akhir makan bunga. Kayak gitulah kalau Mbak Foni makan bunga kayak nikmat gitu. Yang mana? Coba kamu makan satu. Kamu aja. Coba. Ini. Terlibat. Ini. Oh ya, kamu mau? Serius nih? Coba. Mau makan juga. Gimana rasanya, Ki? Karena Biasa aja rasanya. Kayak sayur ya? Kayak bermahkota kayak bayam mengkal gitu. Oh iya iya. Kayak bayam mengkal. Sayur bayam. Berjumlah berapa? Apa itu? Bang? Temukan mahkota yang berjumlah 6. Temukan mahkota berjumlah 6. Maksudnya? Jadi ini tugas untuk Mbak Foni harus menemukan mahkota yang jumlahnya 6 gitu. Kenapa harus mencari mahkota yang berjumlah 6? temukanlah untukmu. Apakah akan berguna untuk kehidupan Mbak Foni? Silakan kau cari nanti. Berarti yang Akan sulit. ruasnya 6. Ini kebanyakan kan ruasnya 5 ya. Lembarannya tuh kebanyakan mahkotanya tuh gitu. kebanyakan 5. Iya 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 iya. Tapi Mudah-mudahan ketemu ya. ada yang 6, cuma yang 6 itu jarang-jarang gitu. Nanti mungkin cek satu persatu di kan Mbak punya pohonnya ya. Terus kenapa Ki Mbak Foni itu kan sampai sekarang nggak makan nasi sama sekali, hanya makan bunga saja. Tapi beliau bisa Enak. kuat gitu. Enak. Apakah karena memang Jangan kau lihat bunga ini hanya tampak dengan kedua matamu yang selalu tumbuh di tanah-tanah yang dipenuhi dengan tulang belulang itu. Kuburan. oh di kuburan? Iya ya. Kamboja kan biasanya tumbuh di kuburan ya. Tapi dia menyejukkan tanah-tanah itu, menaburkan sebuah wewangian Iya sih bener wangi. Tapi selain sama seperti dirimu. Seseorang melihatmu bagaikan bukan kau. bagaikan bukan Mbak Foni, lalu bagaikan siapa?
wanita yang penuh dengan cahaya. Penuh dengan cahaya. Tadi Mbak Foni nanya, ini ada kaitan dengan Pantai Selatan. Karena beliau penasaran gitu, sepanjang hidupnya banyak misteri yang belum terpecahkan. Semua akan diceritakan dengan yang berkait. Aku tak mendapatkan sebuah mandat untuk menceritakan. Ada ranahnya Jadi dia merasa- ranahnya nih bagian ini. Bukan wewenangnya. Bukan wewenangnya. Kalau begitu, apa nih pesannya Aki untuk Mbak Foni nih? Biar Mbak Foni tahu kedepannya harus seperti apa. Karena banyak juga orang yang menganggap beliau aneh gitu loh, Ki. Teruslah kau menebarkan energi positif bagaikan kamboja yang menyerap negatif itu, yang bisa menetralisir itu di rumahmu. Sudah kau tanamkan itu. Itu udah bener ya? Kau sudah menanamkannya. Mbak kan sudah menanam bunga Kamboja ya? Apakah itu dari hatimu? Mbak dulu yang suruh nanam siapa? Atas kemauan Mbak sendiri atau gimana? Iya Ki, kata Mbaknya. Bahkan sebuah pemikiran yang manusia lain kadang tak mampu melihatnya, dia bisa. Kok bisa begitu? Ada yang bisikin tuh gimana Ki? Bangsa kami memberi sebuah bayang-bayang. Oke, kalau Aki nggak mau cerita soal masalah perjanjian dengan leluhur seperti apa, apakah saya boleh tahu makhluk-makhluknya, wujudnya apa saja yang ikut Mbak Foni? Selain Aki, harimau putih, apa benar ada kuda putih? Jangan pernah takut Ini Mbak Foni di lagi dalam rumahmu sendiri. seolah-olah muter kunci. Memangnya Mbak Foni takut di rumah sendiri? Beritahu kepada mereka yang ada di rumahmu Oh, berarti ke suami dan anak-anaknya gitu ya? dan yang mengikuti Asisten. Memangnya keluarga Mbak pernah takut di rumah sendiri? Iya. Oh, takutnya gimana? Kenapa Mbak Foni suruh bicara? Padahal kata hatimu. Padahal tadi pengen banyak yang ditanyain, tapi tiba-tiba diam. Ikuti pergerakan dalam aliran darahmu. Aki tadi belum jawab itu makhluknya jenisnya apa saja. Ini biar konfirmasi gitu apa yang dilihat Panglima tadi. Apa benar ada anak kecil yang suka permen? Anak kecil itu yang suka bermain di rumahmu. Jangan pernah kalian takuti. Emang di rumah suka ada anak kecil main ya? Tak akan menyakitimu dan keluargamu. Memang kalau di rumah suka ada suara anak kecil apa gimana Mbak? Tiba-tiba kayak kekunci mulutnya Mbak Foni. Menyayangimu Nah itu dia. dan anak-anakmu. Yang saya ingin tahu, apakah benar pantauan Panglima Mbak Foni itu punya keluarga di alam sana dan Mbak Foni itu anggotanya gitu. Berarti beliau dua alam dong. Kami tak menyayangimu. Takkan mungkin ada sebuah keterikatan. Mbak Foni nyanyi. Dia bersenandung. Kata hati Mungkin beliau lagi pengen bersenandung, makanya diikutin. ikuti yang ada dalam aliran darahmu. Jadi menurut Aki ini memang dulu leluhurnya Mbak Foni itu pernah ada keterikatan walaupun bukan perjanjian. Ini aku masih belum paham. Keterikatan tapi bukan perjanjian gitu. Gak boleh ngomong, dikunci. Kita pengen tahu supaya tidak ada apa ya, misteri gitu loh Ki. Memangnya nggak boleh tahu Ki. Akan ada yang membuka Karena semua itu. udah puluhan tahun ini. Kan orang tuanya pun nggak tahu juga ya. Oh, astagfirullah. Jaga salah satu anakmu Jaga salah satu anak. baik. Yang mana Ki? Anaknya ada 4. Biarkan dia yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ki Oke, makasih ya Ki. atas Ini sudah kedatangannya, datang lagi informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
salam. Oke, Bang Lima sudah menarik makhluk lain ke badan Ismi. Kita akan kembali mengkonfirmasi apa yang dirasakan oleh Mbak Foni. Mbak, ayo sini, Mbak. Geser sedikit sini. Oke, ini sesuatu. Assalamualaikum. Siapa ya? Saya merasakan kayak ada hawa, ada kesedihan, ada kegembiraan, ada suatu hal yang ingin disampaikan juga gitu. Bayi yang dahulu puluhan tahun yang lalu ditimang-timang, disayang-sayang, akhirnya sekarang bisa bertemu. Mungkin ada rasa haru juga kali gitu ya? Nenek atau putri? Ayo ada depan nama. Coba maju Mbak, maju. Udah depan. Ini dari tadi Mbak Foni seolah-olah sedang pegang kunci, terus kunci itu yang diputar-putar gitu. Seperti ada komunikasi secara batin gitu antara Mbak Foni sama Ismi. Seolah ada sesuatu yang diserahkan dari Mbak Foni ke Ismi. Saya nggak tahu ini apa. Ongku gadis. Bahasanya sulit dipahami ini. Ongku Mbak Foni seperti menyerahkan sesuatu di tangan Ismi. najoi siko Bahasa dadi yosamo bahasa Padang ya? yo ai ongku gadis. Maaf, apa bisa komunikasi bahasa Indonesia? Iyo, bisa na bicaranya, na bahasanya. Bahasa Indonesia? Iya. Iya. Boleh dijelaskan nggak tadi apa yang terjadi? Ongku tak bicara. Ongku tuh nak kakek tua. Oh, kakek. Kakek tua dari anak perempuan ni. Oh. Tadi berkata Ongku ada datang. Ongku datang temui cucu. Ongku ya panggilnya? Ongku itu kakek tua. Ongku tuh Iya. bahasa baik, penghormatan seperti Buya. Oh iya, Ongku Buya. Yang pertama masuk tadi apakah Ongku apa bukan? Ya. Oh, dari pertama tadi Ongku. Berarti kakek ini ya? Emak ini, emak. Emak. Ini apa yang sedang dilakukan oleh Mbak Foni? Mereka rindu. Oh, mereka rindu. Rindu. Yoka rindu sekali Yang rindu siapa? berjumpa lagi. Ongku. Kau jalan hidup dunia, hidup dunia terpisah. Selamat datang, yo berjumpa. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Ya, nak saya narindu, narindu. Ani, wai rindunya saya rindu.
balikannya lagi, datang lagi, berjumpa lagi, senang hati berjumpa, jumpa lagi. Wahai rindu, wahai rindu, engkau rindu, engkau rindu. Ini mama asuhnya yang di alam beda. Oh, pengasuhnya. Berarti kejadian beberapa puluh tahun yang lalu saat bayi hilang itu ada kaitannya dengan engkau. Nah, Dipinjam selama 1 minggu. Untuk apa dipinjamnya? Minta ibu ya. Ibu mana ibu? ibu, ibu, Ibu Ratu mana? ibu, ibu Ratu, Mana ibu Ratu? ibu Ratu rindu, Rindu sama Mbak Foni. Aku semalam mimpi. ibu Ratu rindu. Mimpi Tidak masuk boleh ke- sedih lagi, tidak Ke- boleh sedih lagi. Mbak mimpi Iya. Ada ibu, ibu jaga. Mana ibu? Mbak Foni boleh ketemu ibu? Ibu, Mbak mimpi tadi malam. Tadi belum diceritakan. Mimpinya gimana? Mimpi ada ombak gede gitu, terus masuk ke dalam. Cuman ada karang-karang gitu, terus aku ditarik lagi ke luar, ke atas. Jadi udah narik ke bawah dan narik ke atas. Sebelum, karena hari ini mau kesini kan, nggak pernah mimpi kayak gitu. Jadi kayak badan Mbak tuh tarik gini. Udah mas, ombak, beneran ombak. Nah, itu belum terpecahkan ya, itu kenapa Belum. harus ditarik ke atas ke Belum. bawah. Mungkin kita bisa cari tahu nanti. Ismi berair. Assalamualaikum. waalaikumsalam. Salam hormat untuk semuanya. Ya, salam kembali. Salam kembali. Salam berkasih sayang. Salam penghormatan antara kehidupan kalian dan juga kehidupan bangsaku. Bisa dijelaskan ini dengan siapa? Apa Seperti gerakan mengunci tangan Mbak Foni ini. apa yang kau inginkan? Apa yang kau cari? Aku mau kembali ibu. Kenapa? Jadi dirimu sendiri. Atas apa yang engkau sanggupi? Atas apapun ketetapanmu yang mereka belum tentu dapati. Mbak Foni pengen penjelasan kenapa dari bayi banyak kejadian aneh yang dialami. Aku ingin mendengar darimu. Apa yang diinginkan, Mbak? Jika kau tak mengatakan apapun, aku pun diam. Aku hanya ingin mendengar dari perkataanmu sendiri. Atas apa yang engkau simpan selama ini? Ayo Mbak, kan Mbak ingin mengungkap misteri dalam kehidupan Mbak. Aku anak siapa ibu? Kamu itu manusia yang diciptakan oleh Tuhanmu, yang dilahirkan oleh seorang wanita. Kenapa kau katakan anak siapa? Siapa yang merawatmu? Siapa ibu yang ngerawat aku? Aku dari kecil sendirian ibu. Orang tua nggak ada. Ada, tapi aku dari kecil sejak hilang itu. Merasa sendiri. Tidak, jangan pernah berkata kau sendiri. Aku ditinggalin sendiri ibu. Kau tidak mungkin bisa berdiri sampai saat ini. Aku ada yang nemenin ibu. Ada wanita baik yang merawatmu. Iya, Ibu kandungnya. tapi tak terlihat ibu. Tapi kau merasakannya. Iya. Jangan salah paham dari sebuah pandangan, tapi mengertilah akan rasa. Pandangan bisa menipumu, tapi rasa tidak akan mungkin menipu. Karena rasa adalah nyata, pandangan hanyalah tipu daya.
Aku hilang itu kemana Ibu seminggu? Tidak kemana-mana. Kau tetap berada di dunia ini. Tapi seminggu itu kemana Ibu? Siapa yang nyusuin? Siapa yang ngasih makan? Terus dibawa kemana? Itu tandanya Tuhanmu baik terhadapmu. Kau masih diberikan kesempatan berada di muka bumi ini. Bayi suci, bayi yang belum tahu apa-apa. Bayi itu selalu dijaga oleh malaikat. Tidak perlu dilihat, tapi ingatlah rasanya. Kalau anak-anak aku sama teman-teman aku yang sering ngeliat aku ada 2, ada 3, itu siapa Ibu? Oh ya. Kadang di kaca gitu. Sudah kukatakan sejak awal, pandangan menipu. Kau adalah satu, tapi pengikutmu lebih dari satu. Berarti ada yang menyerupai Mbak yang terlihat oleh anak-anak dan teman. Sudah kukatakan sejak awal bahwasanya jangan tertipu oleh pandangan. Tapi kan kayak bikin kacau gitu ya. Kau tidak bisa menilai dari sebuah pandangan. Apa yang terlihat belum tentu nyata. Itulah yang mereka lihat atas perwujudanmu. Kesamaan Persis ya fisiknya. itu ada. Si Mbak yang kerja di rumah bilang aku ada di rumah, padahal aku itu pergi sama anakku gitu. Itu sering kejadian kayak gitu. Karena dirimu bukanlah dirimu sendiri, dan duniamu bukanlah duniamu sendiri. Kenapa kau senang sekali memakan bunga itu? Kenapa Ibu? Kau tahu bunga itu apa? Apa? Bunga penghidupan dan keabadian. Jangan kau tinggalkan bunga itu. Bila kau melepasnya, maka kau seperti tidak ada tenaga. Iya, benar ya. Kayak ikan yang Kehabisan air. Kurangan air. Karena kita sudah ada penyatuan. Nah, itu yang pengen diketahui ya, penyatuan itu. Mbak yang nanya, beliau nggak mau jawab, bukan Mbak yang nanya. itu Maafkan aku. Iya, nggak apa-apa. Aku hanya ingin berbicara dengan. terus aku harus gimana dengan semua itu? Jadinya kadang-kadang lingkungan sosialku pun jadi karena keanehan itu. Jaga ucapanmu. Kadang aku nggak ngucap juga orang aja gitu yang berpandangan gimana gitu. Semua itu terlepas atas kendalimu. Jika kau baik, maka akan baik. Jika kau buruk, mereka pasti menjadi api. Jadi bagaimana dirimu sendiri untuk mengendalikannya? Tidak bisa dilepas karena sudah jelas darah dalam tubuhmu sudah menjadi satu aliran bagi kami. Tidak bisa ditutupi. Tapi di antara saudara Mbak hanya Mbak yang seperti ini. Iya. Berarti artinya tidak semua cucunya dapat ya? Enggak ada, belum ada. Kenapa harus dia yang dipilih? Karena dia yang terpilih. Tidak ada alasan untuk mengatakan apapun jika sudah ada ketentuannya. Sulit pada saat menerima keadaan ini, tapi itulah kehidupanmu. Nak, jalani dengan baik. Tidak mudah membawa ini. Iya. Dan jangan mudah berucap buruk terhadap siapapun. Iya benar. Jangan sampai membahayakan Iya. yang Apa yang diomongin jadi kenyataan. maka katakanlah selalu kebaikan terhadap lingkunganmu. Iya. Nanti kayak Jika kau mulutnya asin gitu. ingin Iya, itu. tenang, semua dasar dari apa yang kau khawatirkan dalam hidupmu hanya satu jawabannya: bersyukur di atas nikmatmu. Itu lebih tenang dibandingkan mengingat masa lalu. Masa lalu itu hanya sebagai gambaranmu saja, tapi bukan sebagai landasan kehidupanmu. Kau tahu maksud dari apa yang kukatakan? Karena landasan itu adalah di mana pijakan kita untuk berhenti. Jadi masa lalumu bukanlah sesuatu untuk dihentikan dan berdiam diri pada kondisi itu, tapi berjalanlah terus menemukan di mana atas perintah Tuhanmu
untuk menjalani hidup ini sampai batas waktu yang Tuhan tentukan. Pada saat kau ingin diambil dari kehidupan kenyataanmu, tapi ternyata Tuhan berkata lain, bahwasanya kau berhak untuk hidup di muka bumi ini bersama bangsa-bangsamu. Ada yang jahat nggak sama aku? Semua makhluk, baik manusia dan bangsa kami, ada hitam dan putih, ada baik dan buruk, ada muslim dan juga bukan. Dikatakan bahwasanya tidak mungkin setiap makhluk itu hidup dalam satu kedamaian tanpa adanya hantaman. Soal bunga itu sebenarnya kalau di alam sana apa itu makanan? Kenapa aku nggak bisa makan? Makanan manusia yang wajar, Iya. sewajarnya. Keterikatan kita menjadi satu keabadian sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Selama kita ditakdirkan masih hidup bersama, maka kau pun masih dapat melakukan apa yang semestinya. Terbukti kau tidak keracunan dengan apa yang sudah kau alami. Malah sehat ya. Sehat. Dan tahukah nak, Bang Lima. Iya. Kemboja itu adalah satu-satunya bunga untuk penyambung dari bangsa kami. Penghormatan dan keabadian itu adalah bunga keabadian. Maksudnya kalau rajin makan bunga itu jadi awet muda gitu. Pengikat, penguat, dan satu rasa. Karena di sini kita bermain dalam rasa. Jadi kalau misalkan Kau tidak dapat meruhat dari apa yang sudah aku wujudkan, tapi kau meruhat dari apa yang sudah ada kedekatan antara aku dan dirimu. meruhat tuh apa maksudnya? Apa ya? Membersihkan. Kalau ruwat kan membersihkan. Meruhat itu adalah menyatukan, melihat batinmu dan batinku. Kita bermain secara batin, kejiwaan kita, pemikiran kita, semuanya sudah menyatu. Karena apa? Kau pun berperilaku makan makanan yang tidak mereka makan. Dan kau tidak memakan apa yang seharusnya kau makan, sama seperti dirimu. Ini kan turun temurun. Apakah nanti Tapi anaknya bukan berarti kau selalu menyembah kami. nanti sampai turunan ke berapa? Apakah turun ke anaknya lagi? Tidak hanya dirimu. Oh, Tidak bisa dipungkiri, kehidupan manusia berdampingan dengan bangsa kami. Keterkaitan di antara kita bermula dari moyang-moyang kalian. Jika di antara leluhurmu tidak ada keterkaitan dengan kami, maka kami tidak akan dekat denganmu. dari kakek mbak berarti ya? Iya. Kakek dari jalur ibu. Iya. Kau terjadi di tanah yang jauh dan di perairan yang jauh. Bukan di tanah Jawa ini. Padang ya, laut apa namanya? Yang mbak ditemukan itu? Pantai Padang. Pantai Padang. Jangan tinggalkan anak-anak kalian pada saat sore menjelang maghrib. Maghrib itu bangsa kami yang bermuslim akan datang kepada rumah-rumah kalian. Tapi bagi para raja-raja iblis, mereka berkeliaran. Nabimu sudah mengingatkan, tutuplah pintu rumahmu, Menjelang maghrib. tutuplah jendela-jendela rumahmu, tutuplah lubang-lubang pembuangan kotoranmu, agar tidak ada celah bagi mereka untuk tinggal di sana. Itu kejadiannya memang saat maghrib waktu itu ya, Iya. diculik. Pada saat itu mereka lupa untuk menutup jendela rumahmu. Oh iya mbak, ceritakan dari Dan jendela. jangan biarkan Jadi- anak-anak bayi, anak-anak kecilmu ditinggal seorang diri. Pelajaran juga ini. Kalau masih bayi apalagi. Nabimu sudah mengingatkan itu. Ya. Jadi kalau ada temanku atau siapa gitu yang minta nasihat, misalnya ini apa nih, itu nggak apa-apa. Kewajibanmu sebagai manusia saling menasehati.
Enggak, misalnya yang itu Sampaikan yang kau kehilangan ketahui. barang. Iya, menerawang ya. Tapi jangan kau jaminkan itu bahwasanya itu tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Sudah kukatakan hati-hati oleh pandangan. Berarti bilangnya mungkin insya Allah gitu ya. Ketetapan itu hanyalah milik Tuhanmu, nak. Kita itu tidak bisa menentukan ketetapan di atas apapun. Itu aku di alam sana tuh aku punya keluarga gitu loh. Sudah dikatakan Apakah- dengan Panglima. Iya, maksudnya keluarga Kalau kita kau punya suami. bukan keluarga, aku tidak akan ada di sini. Di sini. Yang datang tadi keluarga Mbak Harus semua. pergi, nak. Maksudnya punya suami nggak di sana dia? Oh ya enggak lah, ya Nggak. enggak. Itu yang dia mau tanya. Hormati suamimu. Dia adalah surgamu, nak. Amin. Raih kehidupanmu sendiri. Kita dekat karena di dalam dirimu ada aku dan di dalam diriku ada dirimu. Boleh tahu namanya siapa? Tidak, Panggilnya apa dong? Nyai atau ibu? Ibu. Kalau Dewi Lanjar siapa ibu? Aku tuh kecil suka dipanggil Dewi. Dari perairan Jawa, nak. Tapi di pantai utara kalau di Lanjar. Jaga dirimu baik-baik. Menjaga dirimu tergantung dari perkataan dan sikapmu. Mau banyak harta sekalipun, jika kau tidak bisa menjaganya, itu sulit, nak. Gunakan tangan ini untuk sesuatu yang baik dengan tuntunannya. Apa yang terjadi dalam kehidupanmu itu sudah menjadi takdirmu. Maaf ibu, mau nanya satu lagi. Tadi waktu di sana seperti terkunci gitu mulutnya Mbak Foni. Kenapa seperti itu? Terus tangannya bergerak seolah-olah kayak mengunci sesuatu. Belum waktunya untuk bicara. Karena terlalu banyak yang ingin bicara. Terlalu banyak yang ingin berjumpa denganmu. Boleh dikatakan satu kapal laut berlabuh di tempat ini. Gitu ya? Saya lihat tadi waktu kedatangannya. Tapi mereka tidak untuk berperang, tapi mengunjungi saudaranya. Saudara. Jadi aku sudah harus pamit. Aku harus pergi dari kalian. Terima kasih Nyai. Terima kasih Nyai. Sama-sama. Aku harus kembali Iya. menjalani kehidupan kita satu sama lain. Iya. Salam buat keluarga yang lain. Rindunya sudah terobati. Salam untuk semuanya. Aku Iya. harus kembali. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil melakukan komunikasi dengan sosok yang mengikuti Mbak Foni dalam tanda kutip keluarga dari alam lain yang hari ini bertemu gitu secara langsung. Tadi kan makan ini ya, makan bunga kamboja, rasanya kayaknya nikmat gitu ya. Nah Panglima juga makan, Agil juga makan, rasanya apa Panglima? Boleh tahu nggak? Kalau saya malah rasanya tuh nggak ada getirnya sama sekali, nggak ada. Malah enak, saya rasa tuh kayak renyah gitu, kayak renyah. Crispy. Habis itu Iya kan? kayak apa ya dibilangnya? Kalau bayanganku tuh agak pedar gimana ya? Legit gitu digunyahnya enak, legit kayak berasa krak kita makan gitu suaranya. Kalau Agil apa rasanya? Agilnya nggak sadar, Tahu dia. nggak tahu Tapi dia. kalau menurut penjelasan dari Mbak Foni, itu karena Mbak Foni yang metik, coba nyari di tempat lain yang bukan yang metik. Iya. Beda ya? Gimana? Kata temanku beda. Ada cerita temennya gimana? Makannya mabok katanya. Maksudnya mabok itu Layangan. pusing mual gitu, layangan gitu, kayak orang mabok gitu, rasa orang mabok gitu. Mau nyoba nggak kita? Enggak. Kecuali kalau dimasak Kayak gitu ya. orang mabok katanya. Kalau di Jawa ada sih bunga turi itu dimasak terus jadiin pecel gitu. Tapi kalau bunga kamboja belum pernah. Iya, aku kalau direbus atau apa nggak langsung petik. Minimal mentah ya. Tadi Sam- Mbak melakukan gerakan itu sadar ya? Terus kayak ngunci mulut. Gerak aja gitu, kayak ada yang menggerakin, Menggerakkan. kayak ada yang gerakin terus gitu, kayak ditahan gitu. Nggak boleh ngomong. Kayak kekunci gitu. Pas Yang mediumisasi tadi- Agil. Iya, tapi pas Ismi? yang Ismi enggak. Pas yang Ismi gitu langsung
gitu. Pas dia udah lepas tuh langsung lepas gitu, nggak tahu juga kenapa, ini aja spontan. Kenapa Panglima? Apa benar makhluk-makhluk itu berebut gitu pengen ngomong, daripada salah ngomong dikunci aja nggak boleh? Sebenarnya Nyai Ratu yang di badannya itu seperti nggak boleh berbicara gitu, artinya hanya mendengarkan saja gitu. Nanti biar beliau yang pertama yang berbicara dengan Mbak Poni, jangan malu-malu yang lain, jangan pengawal-pengawalnya gitu. Oh, pengawalnya nggak boleh ngomong. Aku ngerasanya gitu. Jadi tadi pas ngeliat si ini tuh kayak yang jangan ngomong apa-apa gitu. Perasaan aku tuh kayak aku tuh lagi ngomong gitu ke dia gitu, tanpa sadar. Tapi ngomongnya lewat batin. Perang batin dong. Perang batin. Akunya Satu sendiri sisi pengen tahu iya, sesuatu. pengen ngomong dong apa sih gitu kan. Tapi di satu situ yang diem, gak usah ngomong apa-apa, gak usah ngomong apa gitu. Spontan. Tapi kan ada beberapa pertanyaan yang jadi misteri ya. Apakah itu sudah terjawab hari ini? Belum sih. Belum semuanya. Banyak banget yang belum, karena masih banyak banget sebenarnya cerita pengalaman itu teman banyak banget. Kalau mau diurutkan mungkin nggak habis. Tapi ada satu garis besar yang terungkap hari ini, yaitu Mbak bisa berkomunikasi langsung dengan Bunda itu. Iya. Gimana rasanya? Seneng banget, udah kayak yang plong gitu, kayak yang oh ternyata ini nih gitu, yang selama ini yang pengen apa? Selama ini menjadi misteri. Iya, yang menjadi misteri gitu, akhirnya terungkap juga. Makanya pengen banget kayak ada yang nuntun gitu, pengen kesini. Memang katanya makhluk ini ya, perairan tapi bukan selatan ya, karena kan dari Padang ya. Dari Sumatera. Jadi memang benar yang dikatakan tadi terakhir tuh saya ngeliat tuh kayak mereka satu kapal, keluarga datang berkunjung, silaturahmi, kayak Sekutri bilang tadi, tapi bukan untuk berperang, untuk mengunjungi keluarganya gitu. Kalau satu-satu dikasih kesempatan ngomong bisa berapa episode itu? Wah bisa banyak. Bisa banyak. Episode ini. Misalnya pentolannya. Sampai 17-an ya. Sampai panjat pinang ya. Jadi yang hadir tadi harimau, Nini, Nyai Ratu, nah itu saja sih sebenarnya 3 sosok itu. Kalau yang lain ngebayangin saja gitu. Siap di belakang mungkin ya, karena kan Ngebayangin gitu, sedikit-sedikit. Gitu. Tapi nggak dikasih hak untuk berbicara gitu. Banyak kan di ininya kayaknya tadi tuh, banyak kan di skip gitu. Iya. Banyak yang aku nggak mau bicara, aku maunya sama dia aja, kan mau dengar ceritanya kan. Gitu. Tapi apakah benar di antara leluhurnya dulu kita tujuh lapis di atasnya itu memang pernah ada keterikatan gitu Bang Lima? Iya biasanya seperti itu. Kalau nggak ada kita bilang persahabatan dengan mereka, persaudaraan dengan mereka, nggak mungkin gitu. Tapi bilangnya bukan perjanjian tadi ya? Nggak mungkin, bukan. Kalau perjanjian itu kan seperti orang mempunyai niat dan tujuan, seperti pesugihan, mempunyai niat dan tujuan tertentu, lalu membuat sebuah perjanjian antara pihak yang bangsa jin dan pihak manusia untuk tujuan-tujuan tertentu. Kalau ini kan memang persahabatan dan persaudaraan yang dijalin, artinya untuk saling menyayangi, mengasihi, bukan untuk mengharapkan kekayaan misalnya, ataupun punya tujuan-tujuan yang lainnya gitu, bukan seperti itu gitu. Nah, jadi kita harus bisa bedakan gitu yang mana pesugihan, karena makhluk-makhluk yang baik itu tidak akan mau menjerumuskan, tidak akan mau membawa dan memberi pandangan ke arah yang kesesatan seperti itu. Tapi kalau makhluk pesugihan yang saya tahu, ya dia ya mengkelabui ujung-ujungnya. Jadi memberi pandangan-pandangan, harapan-harapan yang indah-indah, bisa kaya raya, bisa apa, tapi nanti ada dari pihak keluarga kita yang menjadi korban, nyawanya melayang, ataupun ada yang dilahirkan nanti lumpuh, cacat, segala macam. Jadi seperti meminta tumbal. Kalau ini kan nggak meminta tumbal. Kalau ini makhluk-makhluk yang tadi yang datang ke Mbak Poni bisa meminta tumbal, mungkin Mbak Poni nggak bisa sehat walafiat dan anak-anaknya nggak bisa sehat walafiat sampai detik ini. Pasti mungkin ada yang cacat, ada yang apa, macam-macam gitu. Bisa ada yang mati mendadak, ya wallahu a'lam bisawab ya, masalah kematian malah semua atas izin Tuhan. Dunia ini berputar, apapun yang terjadi semua juga atas izin Tuhan gitu. Tapi kan ada pelaku-pelakunya, makhluk-makhluknya di alam dunia ini gitu. Mana tadi Seperti pesannya itu, baik, suruh gitu. tetap menebarkan bau harum seperti bunga. Iya. Tapi harus hati-hati Mbak, ntar banyak kepincut sama Mbak. Habis itu satu hal lagi yang perlu diingat lagi, pesan dari saya menyambung pesan dari Nyai Ratu juga, jangan tertipu oleh pandangan gitu, karena suatu kebenaran itu adalah yang kita rasakan di hati kita, di jiwa kita, bukan di mata kita gitu. Karena mata itu terkadang bisa menipu gitu. Tapi kalau suara hati, pandangan batin kita itu biasanya jujur.
jujur terhadap diri kita dan jujur juga terhadap apa yang kita rasakan. Tapi kalau pandangan mata terkadang bisa juga menyesatkan gitu. Apalagi bisikan-bisikan yang aneh-aneh itu jangan didengar. Tapi kalau bisikannya misalnya yang baik-baik, menuntun kita ke arah yang baik, ya silakan diikuti, nggak apa-apa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di alam kehidupan ini, semua bisa saja terjadi kalau Tuhan berkehendak. Tapi bagaimana cara ya kita ke depannya jangan pernah kita lupakan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah ke atas kebesaran Tuhan, atas kekuasaan Allah, atas keagungannya. Tanpa Dia kita nih, aduh mungkin bisa nggak ada ya, bisa nggak hidup, bisa macam-macam lah mungkin segalanya, karena Dia yang maha yang mempunyai hak atas segalanya gitu. Jadi kita agungkan Dia, kita sembah Dia, jangan menyembah makhluk, jangan mengagung-agungkan makhluk, karena yang perlu kita agungkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Pencipta seisi alam beserta makhluk-makhluknya. Gitu. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.